Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas dari Fakultas Agama Islam Angkatan A23 dengan NIM 23801016. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Proyek. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran proyek adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan mereka secara aktif dalam penyelidikan, perencanaan, dan penyajian hasil proyek. Baik, lanjut. Kita masuk ke tujuan strategi pembelajaran proyek. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Kedua, menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Ketiga, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi. Keempat, menghubungkan antara teori dan praktik nyata dalam kehidupan. Dan yang kelima, membentuk karakter peserta didik yang inovatif dan problem solver. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran proyek. Menurut Kemendikbud 2014, langkah-langkah pembelajaran proyek terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Jadi, guru dan siswa menentukan topik atau masalah yang akan dijadikan proyek. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Jadi, siswa merancang langkah-langkah kegiatan, jadwal, serta pembagian tugas. Ketiga, menyusun jadwal kegiatan. Guru membimbing siswa dalam menentukan waktu pelaksanaan proyek. Dan yang keempat, monitor kegiatan dan perkembangan proyek. Jadi, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Dan yang kelima, menguji cobakan hasil proyek. Siswa mempresentasikan hasil proyek di depan kelas atau di masyarakat. Dan yang terakhir, keenam, mengevaluasi pengalaman belajar. Jadi, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap hasil dan proses pembelajaran. Adapun kelebihan strategi pembelajaran proyek. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerjasama dalam kelompok. Dan yang ketiga, mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Dan yang keempat, membuat proses belajar lebih bermakna dan menyenangkan. Adapun kekurangan strategi pembelajaran proyek. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Dan yang kedua, membutuhkan fasilitator dan sumber daya yang memadai. Yang ketiga, tidak semua materi pelajaran cocok untuk diterapkan dengan proyek. Dan yang keempat, guru harus memiliki keterampilan dalam manajemen kelas dan proyek. Adapun kesimpulan, strategi pembelajaran proyek adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menekankan pada kegiatan penyelidikan, perencanaan, dan penyelesaian suatu proyek untuk memahami konsep secara mendalam dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mungkin itu saja paparan PPT saya.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.